Oke, sambil saya buka ya, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sesuai dengan schedule, hari ini kita akan belajar begitu ya mengenai Civil 3D. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Oktaviani, biasa dipanggil Okta. Saya sebagai salah satu trainer di Praba Engineering. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, saya ingin memberikan pengantar begitu ya mengenai BIM dan juga Civil 3D. Nah, mungkin Bapak-bapak di sini sudah tidak asing ya dengan BIM gitu atau Building Information Modeling. Kenapa kita menggunakan BIM dalam pekerjaan kita? Karena kita mengharapkan bahwa kita bisa bekerja lebih efisien. Ketika kita bisa bekerja lebih efisien, maka nanti di sana ada cost yang bisa berkurang begitu ya. Nah, mungkin di sini yang mesti dipahami juga, BIM ini bukan software ya. BIM ini adalah workflow. Yang mana dalam setiap workflow-nya itu nanti akan ada software penunjangnya. Nah, BIM ini meliputi yang biasanya kita gunakan dari tahap design, operate maupun juga build begitu ya. Nah, ini negara-negara yang sudah menggunakan BIM ya. Kita bisa lihat negara yang berwarna biru itu mereka yang sudah lebih dulu mengimplementasikan BIM. Sana ada Australia, ada Amerika, ada UK, dan sebagainya. Dan yang berwarna hijau ini yang sudah mulai menggunakan BIM gitu ya. Indonesia salah satunya gitu, yang sudah mulai gencar menggunakan BIM di setiap proyek-proyek infrastruktur maupun juga high-rise building. Nah, ini tahapannya ya. Jadi kalau kita kupas lebih dalam, tahapannya itu mulai dari plan. Di dalam plan ini ada biasanya kita melakukan survei ya, existing condition collection. Jadi di sana kita ambil data-data existing yang ada di lapangan untuk bisa kita olah ke dalam tahap desain. Di dalam tahap desain ini dibagi jadi 4 ya tahapannya, konseptual, preliminary, detailing, dan final. Nah, kalau misalnya Bapak tahu ya, kalau di infrastruktur itu juga ada salah satu software lain yang namanya InfraWorks ya. InfraWorks itu kita gunakan di tahap konseptual dan preliminary gitu. Kemudian nanti setelah kita punya alternatif desainnya, kita sudah punya konseptual desainnya atau preliminary desainnya, kita bawa ke tahap detail desain. Nah, di tahap detail desain ini kita menggunakan Civil 3D. Kalau untuk proyeknya infrastruktur ya, kalau misalnya untuk high-rise building biasanya pakainya Revit gitu. Kemudian nanti dari tahap detail desain itu kita mendapatkan finalnya atau gambar kerjanya gitu ya. Kalau misalnya di Civil 3D nanti kita mengeluarkan outputnya itu berupa cross section dan plan profile. Gambar cross section dan plan profile. Kalau misalnya di Revit kita bisa keluarin nanti tulangannya, kemudian denah tiap lantai dan sebagainya. Nah, kemudian ada build dan operate. Ini biasanya software yang menunjang di sana itu CDE atau Common Data Environment. Itu ada BIM 360 ya. Kalau misalnya dulu namanya BIM 360, sekarang kita bilangnya ACC atau Common Data Environment. Itu ada Autodesk Docs, kalau platformnya Autodesk ya, ada Autodesk Docs, ada Autodesk Build, ada Collaborate Pro. Itu biasanya kita gunakan ketika kita ingin melakukan transferring data antar tim project dengan menggunakan cloud. Jadi kita udah nggak lagi ngasih flash disk atau nggak lagi kirim pakai Google Drive, karena biasanya kalau sudah menggunakan CDE, kita melakukan transferring data di lewat WhatsApp itu udah nggak dianggap sah gitu. Jadi cuma data yang ada di dalam platform CDE itu atau di Autodesk Docs, Autodesk Build, dan Collaborate Pro yang bisa dibilang sah gitu. Jadi kalau dalam BIM itu di awal biasanya kita bikin dulu yang namanya BEP atau BIM Execution Plan. BIM Execution Plan itu kita nanti bikin struktural BIM-nya, anggotanya siapa aja, siapa yang jadi BIM engineer, BIM modeler, software yang mau kita pakai apa, kemudian metodenya seperti apa, itu biasanya kita tetapkan dulu di BEP-nya. Apakah kita pakai Open BIM atau tidak gitu. Kalau Open BIM kan berarti mungkin ada beberapa platform yang kita gunakan gitu ya. Seperti itu. Nah,
Kemudian ini workflow yang biasanya kita gunakan gitu ya dalam Civil 3D. Jadi nanti kita mengawali dari kita import dulu survei datanya. Nah, survei data ini sebenarnya instrumen yang kita gunakan beragam gitu ya. Mungkin ada yang sudah menggunakan drone atau mungkin ada yang masih menggunakan total station. Kedua data itu sama-sama bisa kita olah dalam Civil 3D gitu ya. Cuma untuk kali ini data yang saya siapkan itu data poin-poin ya, poin survei. Jadi data total session nanti kita akan buat menjadi yang namanya surface ya. Jadi nanti setelah kita masukkan poin surveinya ke Civil 3D, kita buat poin-poin itu menjadi satu kesatuan surface atau existing ground gitu ya, tanah existing gitu. Kalau misalnya dalam project. Kemudian kalau misalnya di sana ada objek-objek existing seperti jalan existing atau mungkin ada pondasi atau rumah yang mau kita bangun dulu, itu kita bisa bangun dulu gitu ya, sebelum kita masuk ke dalam tahap create design. Nah, di dalam tahap desain geometri ini, kita nanti akan membuat alignment ya, kalau misalnya di jalan, baik itu alignment horizontal maupun alignment vertikalnya, kita buat di sana. Kemudian nanti dari alignment itu, kita bisa tentukan dulu assembly namanya. Assembly ini seperti potongan dari jalannya. Jalannya itu mau lebarnya berapa ruas, apakah di sebelah jalan ada drainase. Nah, itu bisa kita buat terlebih dahulu di dalam potongan assembly itu. Baru nanti antara surface, alignment, kemudian assembly itu kita akan bentuk menjadi satu kesatuan yang kita sebut namanya koridor di sini. Jadi kita buat jadi urutannya kita masukin data survei, kita buat surface existing, kita bikin alignment horizontal vertikal, kita buat assembly. Nah, 4 elemen itu yang akan kita jadikan koridor, jadikan satu kesatuan koridor. Nah, di sini ada dua ya, ada standar koridor itu biasanya untuk badan jalannya. Kemudian ini saya pisahkan untuk intersection koridor karena memang metodenya beda kalau untuk di bagian intersection. Kemudian grading ya, ini biasanya kita gunakan kalau misalnya kita mau melakukan perataan lahan gitu ya untuk mendapatkan cut and fill-nya. Lalu kalau misalnya Bapak di sana butuh untuk membuat jaringan perpipaan, itu juga kita bisa buat di Civil 3D. Nah, jaringan perpipaan yang bisa kita buat di sini ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada gravity pipe network, itu biasanya untuk saluran-saluran drainase seperti itu ya. Dan ada pressure pipe network. Pressure pipe network ini biasanya untuk pipa tegangan tinggi seperti pipa gas dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada subassembly composer. Subassembly composer ini biasanya kita gunakan untuk kita buat custom assembly. Jadi beberapa project gitu ya yang sebenarnya Civil 3D itu sudah menyiapkan library gitu ya untuk assembly-nya. Namun memang beberapa project itu tidak ada assembly-nya di sana, jadi kita buat custom di subassembly composer itu. Kalau vehicle tracking ini add-on tambahan aja ya di Civil 3D, itu dia biasanya kita gunakan untuk melakukan membuat layout parking atau membuat bundaran, atau bisa juga kita melakukan yang namanya swept analisis. Jadi kita melakukan analisa dari antara lebar dari kendaraannya dengan lebar jalannya, itu manuvernya nanti seperti apa, itu bisa kita analisa dengan menggunakan vehicle tracking. Nah, terakhir nanti kita akan buat plan production-nya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak-bapak sekalian? Belum ya? Oke. Berarti kita bisa langsung lanjut aja ke Civil 3D-nya ya. Silakan dibuka Civil 3D-nya. Sudah jelas semua kan? Sudah. Kalau di sekarang silakan sampai ini yang belum masuk. Sudah berapa tahun? Oh, iya. Naik apa dari sana? Travel. Oh, travel. Lama juga ya? Kamu mana? Aku mana? Iya. Oh, ada. Pada Lampung. Pada Lampung. Sebenarnya? Mas siapa? Egi. Oh, Mas Egi. Dari mana Mas Egi? Dari Lampung. Oh, Serang ya? Serang. Mas?
di PPW kan? Udah awet ya. PPW rekrut menerus tiap hari. Pertama minta dicari dulu. Nah, untuk file yang pertama itu saya sudah kirimkan dataset ya. Saya di sini nggak ada wifi ya, jadi pakai ini masing-masing. Pakai HP masing-masing. Kenapa? Udah itu? Udah. Ya, agak kendor ya? Kayaknya. Ini bisa dibuka di itu. Pakai HDMI apa pakai VGA? Pakai HDMI sih Om biasanya. Oh, okay. Oh. Ya, goyang ini gitu. Oh, pakai saya. Ada begitu. Windows. Simbol mati gitu. Iya, kayaknya. Nah. Mati lagi. Ganti ini warna cerah. Display sama ini. Ya, kelihatan lebih. Display. Nah, bawah. Sorry, ya, itu juga. Oke. Jadi iya, pendek. Makanya pendek semua. 18 apa? Masih bisa sama tidak jauh. Mulai 18 sampai sekarang hampir sama, tapi mulai 17 ke bawah itu agak lumayan jauh. Sampai 2014. Nah, di 14 ke bawah agak lebih jauh lagi dulu. Oke, jadi dari file training dataset yang sudah saya buat, silahkan dibuka yang filenya judulnya point line curve metric ya. Point line curve metric. Oh, itunya ambil dulu kan? Oh, iya, karena online ya. Jadi download dulu aja. Habis itu matiin. Terus sambil makan? Iya, silakan. Sambil makan, sambil ngopi, silakan aja ke meja. Santai aja. Yang penting masuk. Oke. Sudah dibuka ya semua. Jadi untuk tahapan yang pertama di sini kita akan coba dulu untuk buat poin gitu ya. Di sini saya sudah siapkan filenya. Ini saya sudah buat boundary untuk area yang akan kita buat desainnya. Jadi kita akan buat jalan di dalam area ini. Ya. Nah, ini merupakan interface ya dari Civil 3D. Saya rasa interface-nya masih sama ya dari 2018. Ini saya pakai versi 2023. Jadi ini interface-nya ya kalau kita klik start ya, di start ini ada file-file yang baru saja kita buka gitu ya. Kalau misalnya kita buka start, ini ada tombol open, ini untuk membuka gambar yang baru begitu ya. Gimana Om caranya? Gimana caranya? Di luar 3D. Di luar 3D. Jadi ini desktop. Yang kecil lagi. Nah, ke kanan. Lalu display setting ya. Ya.
itu pakai ke bawah, terus nah itu kecilin dikit, bukan yang bawah, 1 2 9 20, nah itu ini banget ya, itu 768 1360 768 boleh ya. 1 3 nah, ini ya. 66 boleh, 60 ini. boleh, nanti dicek aja ya. Mulai dulu, yang penting ininya Ini ya. Sini masih kelihatan ya, udah coba cek dulu. Masih sama. Ini kayaknya ininya deh, XD-nya deh, bukan. Oh, apanya? Itu. Ini resolution, Om. Iya, resolusi biasanya kalau resolusinya dikecilin ya 165 kali ya. Kecilin aja. Udah, close dulu. Oh, sama aja. Ya, full ya. Ya, tapi kelihatan sekarang yang itu tadi yang kelihatan sekali yang atas insert. Oh, iya. Semuanya. Oke. Nah, jadi di tab start ini kita bisa lihat ya file-file yang baru saja kita akses. Nah, di sini ada open untuk membuka gambar baru dan juga ada new. Ini untuk membuat gambar baru. Nah, kalau misalnya di bawah ini ada Autodesk Docs ya. Autodesk Docs itu kalau misalnya kita sudah menggunakan CDE tadi yang sempat saya singgung, kita bisa publish gambar kita ke Autodesk Docs gitu. Jadi nanti kalau kita sudah menggunakan Docs berarti nanti gambarnya itu sudah tersimpan di cloud, bukan di lokal komputer lagi. Ya. Nah, jadi kalau di cloud nanti di sini kelihatan ya statusnya. Kalau dia gambarnya monitor seperti ini berarti kita simpannya di lokal ya. Kita bisa tahu filenya disimpan di mana. Kalau misalnya cloud itu nanti dia bentuknya seperti awan gitu ikonnya. Jadi ditandakan dari penyimpanannya di sini. Ya. Kemudian untuk menu-menunya di atas ya, di sini ada home ya. Home itu ini yang akan kita gunakan ya measure-nya untuk membuat objek-objek dalam Civil 3D ya, mulai dari alignment, profil, koridor, grading, intersection, assembly, ini semuanya ada di tab home ya. Kalau di insert ini kita untuk mengimport begitu ya data dari point survey ataupun data dari software yang lain ya. Khususnya ini ada satu tools untuk InfraWorks, ini kita bisa langsung import ya ke dalam Civil 3D. Atau kalau misalnya kita punya surface-nya itu kita buat dari drone yang sudah diolah begitu menjadi point cloud, kita bisa attach dengan attach point cloud di sini. Annotate ini untuk anotasi gitu ya. Nah, tab analyze ini yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung volume baik itu cut and fill maupun juga material ya. Jadi nanti di situ di sini toolsnya ada di tab analyze ya. Ada grading volume tools, ada volume tools, volume report. Ini nanti kita akan menggunakan tools-tools yang ada di tab analyze ini gitu ya. Ataupun untuk analisa pipa juga toolsnya ada di sini. Ya. Kemudian output ini kalau kita mau ekspor ya file Civil 3D kita menjadi berbagai jenis extension file gitu ya, mau diekspor ke 3ds atau mau ke SDF atau mau ke FGDB ini, itu bisa kita gunakan tools-tools yang ada di tab output. Tab rail ini khusus untuk kalau misalnya kita mau desain railway, jadi desain railway juga bisa kita gunakan gitu ya, kita bisa lakukan di Civil 3D ya. InfraWorks ini khusus untuk tools dari InfraWorks, kita bisa import, bisa ekspor, maupun kita open model InfraWorks di dalam Civil 3D. Sisanya ini kalau saya kebetulan sudah download gitu ya add-on yang ada di Civil 3D kayak Geotechnical Modeler. Ini kalau kita mau import data bore file itu bisa kita masukkan ke dalam Civil 3D untuk kita lihat lapisan-lapisan tanahnya itu nanti kelihatan gitu ya, 0 sampai sekian itu lapisan tanah apa, 2 mungkin sekian sampai sekian itu lapisan tanah apa, itu nanti bisa dilihat bore file-nya dalam Civil 3D. Cuma memang cuma untuk melihat lapisan-lapisannya aja ya, tidak sampai untuk analisa. Kalau analisa kan ada softwarenya lagi gitu. Sama ini ya vehicle tracking. Kalau misalnya di Bapak nggak ada geotechnical modeler sama vehicle tracking, karena emang ini add-on yang harus diinstal terpisah. Jadi kalau Bapak belum install, biasanya di sini belum ada gitu. Ya.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, satu lagi di sini ada tab ya, ada tool space. Tool space ini ada prospektor. Prospektor ini biasanya saya pakai untuk memanage begitu ya objek-objek yang sudah saya buat di dalam Civil 3D. Ya, di sini ada alignment, ada surface ya, ada koridor. Jadi kalau misalnya di sana sudah ada poin, di sini akan muncul. Nanti kalau saya klik poin listnya akan muncul. Ada berapa poin yang sudah saya import. Kalau saya sudah punya alignment, nanti di sini akan muncul berapa alignment yang sudah saya buat gitu. Jadi kita bisa tahu ya, karena mungkin nanti di sini akan ada banyak objek. Jadi kalau misalnya kita mau langsung memilih objeknya atau mau ngezoom meng-highlight objeknya, ini kita bisa menggunakan tools yang ada di prospektor ini. Gitu ya. Setting ini biasanya untuk kita melakukan setting dari setiap objek ya, baik itu setting ini koordinat ya. Biasanya kan kita tentuin dulu begitu ya lokasi dari projectnya di mana gitu ya. Kalau misalnya di sini mau kita set gitu koordinatnya, di sini ada edit drawing setting, nanti di sana kita bisa set koordinatnya. Atau kalau misalnya sebelum kita melakukan menghitung cut and fill, biasanya kita set dulu di sini desain kriterianya gitu ya. Toolbox ini kalau misalnya kita mau mengeluarkan report ya, baik itu report dari alignment, koridor, maupun juga poin gitu ya. Kalau misalnya kita mau keluarin reportnya dalam bentuk Excel, CSV, ataupun XML, itu biasanya dikeluarkan dari tools yang ada di sini. Gitu. Oke, itu mengenai interface ya dari Civil 3D. Mungkin sekarang kita akan coba untuk materi pertama yaitu poin ya. Jadi kita akan coba untuk membuat poin secara manual ya di dalam Civil 3D. Nanti baru saya sudah siapkan data poinnya. Di situ ada satu file CSV ya. Nanti kita akan import data poin tersebut ke dalam Civil 3D kita. Nah, untuk membuat poin ya, ini kita bisa menggunakan di home ya. Di home ini kita bisa menggunakan poin ya. Di home ini ada ya. Boleh jelasin nggak cara import data sapi? Cara import data apa? Yang data ini. Boundary ini? Oh, ini polyline aja sih. Polyline? Oh, karena 2018 ada buka ya? Iya, Pak. Oh. Polyline-nya ada koordinat nggak? Polyline-nya? Kurang tahu, Pak. Enggak sih, Om. Enggak ada sih. Polyline biasa, close polyline. Oh, bikin aja, Pak. Bikin manual aja. Oh, karena 2018 ya? Iya. PL aja. Polyline PL. Iya. Ini ada air panas kalau mau sambil kopi silakan ya. Berapa jam, Pak? Kalau enggak nanti langsung import poinnya aja. Nah, jadi sebenarnya polyline ini untuk boundary dari areanya aja sih. Nanti Mas bisa buat setelah import poinnya diimport gitu ya. Nah, untuk import poin di sini kita bisa ke tab insert ya. Di tab insert ini ada point from file. Nah, di sini kita bisa klik dulu tanda plusnya untuk kita bisa pilih. Saya sudah siapkan ini ya, file yang namanya topo point metric CSV. Jadi file yang bisa kita masukkan di sini extension filenya bisa CSV, bisa juga teks gitu ya, sesuai sama file yang kita punya itu disimpan dalam bentuk apa. Kalau misalnya Bapak punyanya Excel, berarti Excelnya diekspor dulu aja ke CSV. Nah, ini kita klik open. Ya. Filenya sudah masuk. Nah, kemudian kita harus specify dulu formatnya ya.
formatnya ini tergantung sama susunan file yang kita punya dalam CSV-nya. Jadi di sini biasanya yang paling banyak digunakan adalah PNEZD atau PENZD. Nah, ini kan cuma beda urutan ya antara Norting. Kalau PNE berarti kan Norting dulu baru Isting kolom dalam CSV-nya itu. Kalau misalnya EN berarti Isting dulu baru Norting. Kalau P ini maksudnya adalah point number gitu ya. N itu Norting, E itu Isting, Z itu elevasinya. D itu description. Jadi kadang kalau kita dapetin data dari tim survei itu kan di poinnya mereka memberikan description. Point itu sebagai apa? Apakah pohon, atau pagar, atau jalan gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih sesuai dengan urutan dari data kita gitu. Nah, untuk data punya saya ini urutannya adalah PNEZD ya. Jadi saya akan pilih formatnya adalah PNEZD. Gimana kalau kebalik? Tetap bisa ke import, cuma posisinya ngaco gitu. Bakalan bergeser jauh. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak salah pilih format, ya diimport ulang aja gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada point group. Point group ini sebenarnya kita bisa pakai atau enggak gitu ya. Kalau misalnya, tapi saya cenderung pakai karena apa? Karena ini nanti yang akan memudahkan saya ketika saya ingin memanage poin-poin yang sudah ada. Karena mungkin akan ada poin yang saya buang atau ada poin yang ingin saya tambahkan. Itu akan lebih mudah kalau saya simpan, saya buat poin-poin ini dalam satu poin group. Seperti itu. Nah, di sini kalau saya mau buat dia dalam satu point group, saya bisa checklist ya. Jadi ini kita checklist aja, add point to point groupnya. Kemudian ini kita bisa berikan nama ya. Ini kan kalau di sini sudah langsung otomatis ya, namanya topo point imported. Kalau misalnya mau diberikan nama yang lain, kita bisa klik aja ya di sini. Kita klik. Nah, di sini bisa diberikan namanya. Misal saya kasih nama existing ground gitu ya. Kemudian kita klik OK, maka di sini nanti point group yang kita import itu namanya menjadi existing ground. Jadi ini bisa disesuaikan saja namanya. Yang bawah ini nggak usah di checklist, nggak apa-apa. Lalu kita klik OK. Ya. Nah, bisa dilihat ya di sini poinnya sudah terimport semua. Dan kalau kita ya. Jadi Mas bisa bikin Kenapa sebenarnya dicopot pakai aja? Lawan. Oh. Oh, itu poin manual. Bisa. Jadi polyline-nya itu dia ini Mas. Ini
Harus yang canggih. Beli yang itu Logitech itu 250 plus keyboard, tapi keyboardnya nggak bisa pakai. Itu saya pakai setahun, baterainya nggak habis-habis. Kalau mau wireless yang biasa ini sebulan habis. Logitech ini. Oh jadi nomornya. Sering ini. Ya ada keyboard. Oh iya. Enak ini ya. Iya. Cepat ini. Dia ada nomor-nomornya bisa mau dilihat keterangan. Ini 1 tahun nggak bisa habis. Kalau yang 3 bulan habis 2 bulan. Oke. Kalau ada harus disetting nggak Mbak? Dia obatnya. Setting apa? Kayak apa ya? Kalau ini kan kalau besar sekali poin. Oh, untuk labelnya bisa sih. Iya. Bisa. Dan ininya nggak kebaca kalau kemudian gitu ya. Oke. Jadi ini kan kita sudah import ya poinnya. Nah, untuk kita bisa lihat kita itu sudah import berapa poin. Ini kita bisa lihat di prospektor. Ini ada poin ya. Kalau kita klik, maka di sini akan muncul poin listnya. Dari poin nomor 1, kalau kita scroll ke paling bawah, ini kelihatan. Kita sudah import sekitar 1489 poin. Gitu. Jadi di sini kelihatan ya eastingnya berapa, northingnya berapa, elevasinya berapa, dan description-nya apa. Kemudian karena tadi kita buat semua poin ini dalam satu poin group, maka kalau misalnya di sini ya di bawah poin ada poin group, kita expand. Di sini kita punya poin existing ground tadi yang sudah kita buat. Nah, di Bapak ada ini top of point imported nggak? Ada. Di delete aja ini. Itu bawaan dari yang ini. File saya. Sekarang bawah 1/500 di yang ini pada ketinggian. Itu Mas di situ sama. Kalau itunya besar kecilnya tidak sama. Di kanan bawah. Ini saya pakai skala 1/500 ya. Oke. Nah, karena kita tadi sudah punya satu poin group ini kita bisa manage yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada poin yang mau kita filtering, itu kita bisa melalui poin group ini. Nah, poin group kita bisa buat baru di sini ya. Cara untuk membuat poin group baru, kita bisa klik kanan, kemudian pilih new. Klik new. Di name misal saya berikan nama vegetasi gitu ya. Nah,
Untuk memasukkan poinnya, kalau tadi kan workflow-nya kita import poin dari file, terus kita buat jadi satu grup. Nah, di sini dibalik, kita buat grupnya dulu, gitu ya. Kita buat grupnya dulu, baru kita masukin poinnya dari poin yang sudah kita import, ya. Jadi kita bisa masukkan, kita klik tab include di sini. Untuk memasukkan poin, di sini ada berbagai cara ya. Kita bisa masukkan based on number-nya, poin number-nya, atau bisa kita masukkan based on elevasinya, atau description-nya, gitu ya. Nah, karena ini tadi saya buatnya vegetasi, jadi saya mau masukkan poin-poin yang dia termasuknya adalah pohon, gitu. Based on description-nya. Jadi saya checklist yang bagian description. Nah, kemudian saya masukkan description dari pohonnya. Misal di sini untuk pohon itu poin description-nya adalah TRA. Jadi kita ketik TRA, jangan lupa dikasih bintang. Di TRA bintang. Lalu kita klik apply. Nah, untuk kita bisa lihat berapa poin yang sudah terinput ya. Ketika kita masukkan description ini TRA, kita bisa lihat di bagian point list. Ya. Maka semua poin yang dia punya description-nya adalah TRA itu sudah terinput di sini. Ya. Jadi TRA itu ada di poin nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Easting northing-nya berapa, elevasinya berapa, ini sudah terinput semua di sini. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya description-nya ada lebih dari 1? Nah, itu juga bisa. Jadi kita bisa balik lagi ke tab input, kita berikan koma, spasi, ya. Kemudian satu lagi saya input TRD, gitu ya. Terus bintang lagi. Kita klik apply, kita balik ke point list, maka semua poin yang dia punya description-nya itu adalah TRD, ini sudah masuk. Jadi kita bisa masukkan mulai dari based on point number-nya, atau elevasinya, atau description-nya, point description. Nah, ini sangat memudahkan kita ya kalau misalnya kita mau melakukan filtering dari poin itu sendiri. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan tab exclude di sini kalau kita mau membuang gitu ya, atau mengeliminasi poin yang tidak kita perlukan. Ya, misal saya lihat ya, ini tuh di point list elevasi dari poin yang sudah masuk di sini tuh kisarannya dari 206. Sebentar. Kisarannya dari 206 sampai 213 gitu ya. Nah, misal saya mau eliminasi semua poin yang dia elevasinya itu di atas 210 gitu. Saya bisa menggunakan tab exclude. Nah, di sini saya checklist yang with elevation matching. Kemudian karena saya mau eliminasi semua poin yang dia elevasinya di atas 210, jadi kita ketik aja lebih dari gitu ya, 210 ya. Jadi nggak perlu ketik satu-satu 210, 211 itu nggak perlu, bisa pakai ini ya, lebih dari atau kurang dari 210, kita apply, kita lihat lagi di point list, maka semua poin yang dia elevasinya lebih dari 210 sudah tereliminasi. Ini Bapak juga bisa gunakan ya kalau mungkin Bapak mau membuat point group untuk objek-objek yang lain. Entah itu jalan, atau mungkin pipa, atau PJU. Ini bisa disesuaikan.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bisa diulang untuk proses setting Oh, Mas ke tab input. ya. Kemudian checklist yang withdraw description matching. Nah, diketik ini TRA terus pakai bintang ya. TRA bintang. Terus Mas apply, nanti di point list semua poin yang dia description-nya TRA itu akan masuk. Kalau yang udah di exclude yang dibalikin lagi bisa nggak? Bisa, di ini aja, di exclude-nya dihapus aja. Misal ini Mas lebih dari 210. Lebih dari. Kalau yang lebih dari 210 kan udah hilang ya. Nah kalau mau dibalikin lagi ke export, dihapus. Yang 210 dihapus. Ya. Oke. Iya. Tadi nggak ya Pak satu dia kalau nanti Total poin dari oh itu tetap ada kan di grup yang satunya. Jadi dia nggak hilang, tetap ada di sini. Ini kita lagi bikin, kita bikin grup baru aja. Jadi grup yang lama tetap ada. Untuk kelihatan untuk itu. Jadi sekarang ini apa ini? Pohon, description untuk pohon. Nah kalau misalnya ada lebih dari satu description, Mas bisa koma, terus spasi dulu. Misalnya ketik lagi TRD itu juga description untuk pohon. Ini karena poinnya dari ini contoh luar negeri. Iya betul. Kalau kita biasanya PH yang ikut PP itu belajar. Yang dari gitu kalau nggak salah. Kemungkinan ini karena kalau di Indonesia juga kalau nebang pohon gede-gede kan harus diganti. Ini kan kayaknya ukuran STRD itu diameter 15, 36, 42 mungkin lebih detailnya kayak gitu. Kemungkinan. Yang duduk baru misalnya khusus utility kayak gitu mas. Jadi kalau sesuai kan semuanya disikat jadi satu tuh. Nah, kadang-kadang ada keperluan tertentu menghitung jumlah pohon yang dibuang, menghitung jumlah utility yang akan dibangun ulang, kayak gitu tujuannya di lapangan. Kalau ini kan ada marker yang beda-beda. Itu kalau kita buat simbol itu ya di deskripsi itu. Gimana Pak maksudnya? Kan ada bulat, merah, ada pohon. Oh iya itu simbol dari poinnya aja. Jadi kan berarti bisa simbol ini apa di deskripsi? Pasti dari sini. Jadi ini. Oh itu udah di define sama itunya di properties bisa sih Pak. Di civil ready-nya di itunya. Blok-bloknya sudah disediakan, tapi kita bisa bikin custom. Pohon gitu. Kan ada simbol ada. Nah ini ada stylenya. Jadi itu diedit dari style. Bisa. Nah, ini di existing ground. Kalau saya ke properties ya. Ini ada point list. Nah. Stylenya kalau misalnya kita mau edit style Om. Oh sebenarnya karena poin group properties kalau mau ubah semua pakai grup itu yang kena itu poin group properties. Nah
itu ini ya. yang itu kalau seragam. Tapi kalau mau satu-satu properties biasa. Di sini kan berarti kalau misalnya saya mau edit ini aja terus properties. Iya. Nah, itu tinggal pilih itu style. Nih. Nah, itu. Ini kan ada 3 FH gitu. Kalau custom misalnya beberapa biji, biasanya kalau BM itu kan cuma 5 sampai 6 biji gitu kan. Betul. Terus pohon ya itu di select aja. Boleh select satu, boleh select banyak. Tapi kalau ada kata-kata grup berarti seragam akan terganti semua. Jadi ada di sini ya Pak. Kalau misalnya Bapak mau bikin style baru juga bisa. Kalau mau bikin style baru bisa dari sini berarti. Point grupnya. Nah ini kita bikin create new gitu. Oke, ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Oke, jadi di sini kita sudah punya 2 point group ya. Ada vegetasi, kemudian ada existing ground. Nah, selanjutnya karena kita sudah punya nih poinnya gitu ya, kita mau buat surface. Jadi kita akan jadikan dari poin ini menjadi satu kesatuan surface. Untuk membuat surface biasanya saya atur dulu nih style dari si poinnya. Karena kalau misalnya kita bikin surface dalam posisi style yang seperti ini ya, ini kan stylenya dia menunjukkan poin number, elevasi, sama description gitu ya. Ini nanti dikhawatirkan terlalu berat nanti filenya gitu ya. Jadi kita bisa atur melalui stylenya. Untuk mengatur stylenya, jadi misal saya mau atur style yang dari existing ground gitu ya. Kita bisa klik kanan, kemudian ke properties. Nah, di sini di bagian point style kita jadikan none dulu aja. Jadi kita mau hide nih biar nggak kelihatan gitu si poinnya. Poinnya tetap ada, cuma dia jadinya ke hide aja. Gitu. Kemudian di bagian point label style juga saya pilihnya yang none. Jadi untuk point style dan point label style saya jadikan none. Nah, kita bisa lihat ketika kedua style ini kita jadikan none itu bentuknya seperti apa. Kita klik apply. Nah, ini yang baru ke hide itu baru labelnya aja. Kita masih lihat plus-plusnya ya. Nah, kalau misalnya masih kelihatan poinnya, kita bisa ke bagian overrides. Ya. Di bagian overrides ini kita bisa checklist yang bagian style dan point label style-nya. Lalu kita apply. Nah, maka semua poin yang dia masuk ke dalam grup existing ground itu akan terhide. Ya. Oke. Jadi di sini dari prospektor existing ground klik kanan, pilih properties. Nah di properties di point style sama point label style-nya Mas jadikan none dua-duanya. Yang di tab information masih. Tab information. Lalu point style dan point label style keduanya dijadikan none. Lalu Mas ke bagian overrides, ini di checklist style sama point label style-nya. Terus apply. Udah hilang? Udah hilang Mas? Nah, kita bisa lakukan yang sama untuk vegetasinya. Ya. Kita klik OK. Nah, ini masih ada sisa vegetasi. Jadi kita sama klik kanan properties, ini kita jadikan none. Klik apply.
kemudian ke overrides, ini di checklist. Ini memang semuanya itu? Iya. Karena vegetasinya belum Sebentar, ini saya belum masuk. Baterai. Colokannya yang boleh ini Pak, numpang. Oke, masuk. Gimana Mas? Iya, vegetasinya belum. Kanan, otomatis. Nah, ini dijadiin banget. Kemudian ya, nanti kita masukin warna dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau buat surface-nya ya. Jadi poinnya tidak hilang, dia hanya terhide saja tampilannya, tapi asalnya dia tetap ada ya di sini ada. Kalau kita klik poin dia masih tetap ada, poin group ini juga dia masih tetap ada. Nah, untuk membuat surface kita bisa klik ya di prospektor di bawah point group ini ada surface. Nah, ini kita bisa klik kanan. Lalu pilih create surface. Nah, pastikan di sini tipenya yang kita pilih adalah thin surface ya. Nah, ini biasanya yang paling sering kita gunakan dua antara thin surface atau thin volume surface. Ya, kalau thin volume surface ini berarti sudah hasil perbandingan antara dua surface. Itu kita bisa jadikan volume surface. Gitu. Nah, ini kalau mau bikin volume surface minimum kita punya dua surface di dalam file kita, di dalam model kita. Nah, ini kita berikan nama, misal saya kasih nama existing ground gitu ya, atau Bapak mau kasih nama tanah existing juga boleh. Ya. Stylenya kita klik ya, jadi di bagian style ini kita bisa pilih stylenya. Klik titik 3 di ujung ini nanti muncul select surface style. Nah, di sini ada berbagai style yang sudah disiapkan ya oleh Civil 3D begitu ya. Ini yang paling yang biasanya saya gunakan antara dua ini. Kontur ya, ini range-nya ada yang 1M 5M, ada yang 2M 10M, ada yang 1 inci 5 inci. Kalau Bapak mau bikin style baru juga bisa ya, ini tinggal create new aja. Nah, ini bedanya apa antara desain sama background? Desain itu nanti dia konturnya bentuk warnanya warna-warni sesuai sama elevasinya. Tapi kalau background itu biasanya dia putih aja. Biasanya background itu kita pakai kalau udah di pan production gitu kan, biar nggak terlalu rame gitu nanti gambarnya. Nah, ini saya pakai yang 1M 5M design. Jadi stylenya saya pilih yang 1M 5M design. Kalau sudah kita klik OK aja. Untuk render material ini nggak apa-apa, nggak perlu kita set karena nanti dia akan otomatis mengikuti stylenya. Gitu. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya satu surface ya. Surface-nya belum terlihat karena apa? Karena kita belum masukkan poinnya. Jadi biar surface-nya muncul, kita harus masukkan poinnya ke dalam surface. Nah, untuk membuat surface ini sebenarnya ada beberapa
cara gitu ya, tergantung sama data yang Bapak punya. Kalau misalnya Bapak punyanya poin kontur, Bapak bisa masukkan konturnya ke dalam surface. Tapi kalau Bapak punyanya poin survei seperti tadi punya kita bisa masukkan based on point file atau point group. Karena tadi kita sudah punya ya point group, jadi kita akan masukkan based on point groupnya. Nah, ini kita klik kanan, kemudian pilih add. Nah, di sini kita bisa pilih point group mana yang ingin kita jadikan surface. Di sini saya pilih point group yang existing ground. Kalau sudah, kita klik OK. Maka surface-nya akan muncul seperti ini. Nah, berarti tadi kan dipisahin ya, keluarin dari si pohon itu, berarti yang surface ini nggak memproses yang vegetasi tadi. Vegetasi di sini tetap ada, karena kan kita nggak exclude di bagian existing ground. Kita cuma bikin point group baru. Kalau misalnya kita mau exclude dia, si vegetasinya mau dibuang, berarti kita exclude dari existing ground. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat dalam bentuk 3D ya. Kita klik surface-nya. Ketika kita klik objeknya, nanti di sini akan muncul gitu ya. Ini nggak kelihatan nih. Biasanya nanti di sini memunculkan objek apa yang sedang kita pilih gitu ya. Nah, untuk kita bisa lihat, kita klik surface-nya, klik kanan, di sini ada object viewer. Klik object viewer. Nah, ini kita orbitin aja, geser. Klik kiri, tahan, geser. Nah, ini kita bisa lihat objeknya dalam bentuk 3D. Stylenya bisa kita ganti-ganti ya. Misal saya pakai konseptual atau saya pakai 3D wireframe atau realistik ya. Bisa kita lihat. Nah, inilah surface hasil dari poin survei kita. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ini sudah di surface nih, ternyata ada tambahan. Katakanlah TSP atau TXT. Mau masukkan tambahan. Bisa. Jadi Bapak bikin point group baru aja, nanti di surface-nya Bapak tambahin lagi si ininya. Point group-nya, add lagi, pilih point group yang baru. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kita tiba-tiba mendapatkan data tambahan itu tidak jadi masalah karena bisa kita tambahkan di sini dengan menambahkan point group baru atau poinnya ditambahin ke grup yang sudah ada juga bisa. Gitu. Kalau kita nanti grup baru di surface-nya di add point group baru. Grup baru. Terus yang dipilih gimana? All apa yang baru? Yang baru. Point group yang kita kasih nama. Nanti otomatis dia akan termerge gitu. Jadi nanti surface-nya jadi lebih lebar gitu ya. Nah, kalau misal Bapak punyanya data kontur, nanti pilihnya yang kontur aja. Kadang kan ada beberapa project yang ngasihnya datanya kontur gitu ya. Klik kanan, add, terus nanti tinggal kasih nama konturnya. Nah, nanti kalau kita klik OK, kita bisa blok semua konturnya, nanti semuanya masuk ke dalam surface konturnya. Berarti nanti Mas nggak bisa buka file-file yang lain juga dong ya? Ya, nggak bisa ya. Atau ini bisa saya, ini sih kayaknya turunin versinya. Ini saya save as dulu. Ini padahal disimpannya udah 2018 ya?
Maksimum kayaknya dua versi di bawah ya. Iya, berarti paling ini Mas pakai bukan license ya, pakai Kraken ya? Iya. Nanti download trial yang 2023-nya aja. Ada link nggak? Ada linknya sih. Jadi saya nggak ada Iya, paling trialnya yang dari link Ada posisinya. Nah tuh di bawah. Yang mana aja? Gede. 3,4. Ngomong tadi tinggal pertemuan. Cara manual tadi belum. Oh iya, cara manual ya. Nah, kalau misalnya kita mau masukkan poin dengan manual itu juga bisa ya, karena biasanya manual ini kita pakai kalau kita mau melakukan refining atau seperti kita mau, nah mungkin kalau kita lihat di sini ya, cek viewer, ini ada spot-spot yang masih harus diedit gitu misalnya ya. Kadang ada yang konturnya naik turun banget gitu. Nah, mungkin kita membutuhkan untuk menambahkan poin tambahan baru, itu kita bisa tambahkan secara manual. Untuk membuat manual, ini di tab home ada poin ya. Poin. Nah, di sini ada banyak caranya untuk kita membuat poin. Nah, kita pilih yang create point miscellaneous. Kita klik manual. Nah, di sini di bagian point creation ya, kita bisa set di bagian prompt for elevation, kita bisa set manual, kemudian prompt for description kita juga bisa set manual gitu ya. Jadi kedua ini kita pilih atau kita set manual. Nah, kemudian di bawah ini ada point identity, kalau kita klik tanda plus. Nah, ini dia next point number. Dia otomatis kalau misalnya kita sudah punya poin di dalamnya, dia akan otomatis mengidentify poin yang selanjutnya. Ini karena kita udah punya ya, tadi poinnya kan ada di 1400-an. Ini misal poin numbernya saya jadiin 10.000 aja. Nah, jadi ini next point numbernya saya kasih nama 10.000. Kemudian untuk memplacement poinnya, ini kita jangan lupa pilih manual di sini ya. Kita klik manual. Nah, kemudian kita bisa pilih lokasi mana yang ingin kita tambahkan poinnya. Ya. Misal saya klik di sini ya. Saya klik di antara boundary ini, saya klik di ujung boundary sini, saya klik. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan poin description-nya. Misal poin description-nya saya kasih nama pagar ya. Pagar, terus kita bisa klik enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan elevasinya. Misal di sini elevasinya saya masukin 10 meter ya.
kita klik enter. Kita escape, maka di sini kita sudah punya satu poin baru. Ini adalah poin ke 10.000 misalnya, elevasinya 10 dan deskripsinya itu dia sebagai pagar. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita klik poinnya ya, di prospektor, poin, kita bisa cari ya poin yang ke 10.000, dia nanti akan otomatis mendefine. Di lokasi ini tuh istingnya berapa, northingnya berapa. Nah, selain manual sebenarnya ada lagi, kita juga bisa buat secara otomatis. Otomatis karena di sini kita sudah punya boundary, jadi nanti kita tinggal klik aja polyline-nya, maka poinnya akan otomatis terbentuk di setiap sudut dari polyline-nya. Caranya masih di tab home, ini kita masih pakai poin miscellaneous. Nah, untuk kali ini kita pakai yang polyline vertic manual. Kita klik ya, polyline vertic manual. Sama, kita bisa cek di bagian point creation-nya. Ini masih di set manual. Point identity-nya yang penting, dia akan otomatis meng-counter begitu ya, menjadi poin ke 10.001. Karena tadi kan kita habis masukin yang poin ke 10.000 gitu ya. Jadi dia akan otomatis meng-counter poin yang selanjutnya. Jadi di sini kita pilih ya, polyline vertic manual, kita klik. Nah, maka di sini kita diminta untuk memasukkan elevation-nya. Nah, misalnya elevation-nya saya masukin 10 gitu ya. Enter. Nah, di sini ketika kita sudah masukin berapa elevasinya, kita diminta untuk pilih polyline-nya. Kita udah punya ya, ini polyline-nya. Jadi kita klik aja polyline-nya. Nah, setelah klik polyline kita bisa tambahkan deskripsinya. Saya masih masukin deskripsinya pagar. Lalu klik enter. Kita escape. Poin description pagar. Nggak muncul ya? Atau kita pakai yang ini, polyline vertic automatic. Kita pilih yang polyline vertic automatic, langsung klik polyline-nya. Description-nya saya masukin pagar. Cuma. Nah, atau di sini kita set dulu automatic. Nah, ini kita masukin 10. Description-nya kita masukin pagar gitu ya. Nah, masuk ya. Kita escape. Jadi bisa pakai ini polyline vertic automatic. Ketika kita pilih automatic, maka untuk description sama elevation-nya juga kita set di sini automatic. Ya, ketika kita set automatic, kita bisa langsung masukkan berapa elevasinya dan description-nya apa. Jadi pas kita pilih tadi vertic automatic, kita klik polyline-nya, maka nanti poinnya akan otomatis terbuat di setiap sudut polyline. Ya. Di set otomatis. Nah, itu elevation-nya di design Pak. Di video sama template. Terus description-nya. Ini udah praktis ya. Iya. Nah, berarti Mas di bawah
Misalnya kalau misalkan bisa sudah kasih 10, Oh, kalau misalkan puluhan atau kesampung. oh ya. Mas dua. Ini benar-benar begitu jadi nggak? Oh, direkam kan? Direkam. Direkam. Jadi ada video lagi lah. Ada rekaman ada video. Oh iya. Serius. Yang bawah qualitative automatic creation itu di set enggak langsung. Tapi yang manual Intinya apa di sini ya? Ada muncul lagi di bawah. Terima kasih terima kasih. Passwordnya di grup ya, yang di grup itu. Passwordnya di password. Masternya. Iya Pak. Error ya. Poinnya. Ini dari set elevasinya tapi munculnya 0. Oh, F3-nya hidup ini. F3 itu coba ulang. Kadang-kadang dia juga hidup. Tapi kadang-kadang bikin poinnya manual. Automatic. Oh. Baru udah ada elevasinya. Udah dimasukin. Bikin apa sih? Poin dari surface? Enggak, dari poin lain gitu Om. Oh.
Oh, nanti ada transfer ya? Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Pak? Nah, ini biar nggak ganggu, tadi yang manual kita delete aja ya. Iya, sama. 0 juga nih. Tapi punya Bapak berhasil ya tadi 10 elevasi. Bapak. Oh, sama ya? Oh, semua sama berarti. Oke, nanti saya cari tahu deh. Oke. Nah, ini dari yang poin 10.000 sampai ke bawahnya kita select. Bisa langsung select secara bersamaan gitu ya. Kalau mau delete, langsung klik delete aja. Delete. Nah, satu hal lagi yang mungkin ini juga penting gitu ya, kita harus aktifkan di sini yang namanya selection cycling. Karena nanti dalam Civil 3D ini modelnya saling beroverlap satu sama lain seperti ini. Ini kan ada surface, ada polyline. Kalau misalnya kita nggak aktifkan, takutnya kita memilih objek yang salah gitu ya. Jadi kalau kita aktifkan, ketika kita klik, nanti muncul selection-nya. Kita mau pilih apa? Apakah surface atau polyline yang kita pilih. Gitu. Nah, jadi untuk mengaktifkan selection cycling, ini dicek aja di customization nih, paling bawah, pojok. Kita klik, ini di checklist yang bagian selection cycling-nya. Selection cycling. Terlihat? Nah, ini di checklist, lalu diaktifkan yang di sini. Dia tuh simbolnya seperti kotak bertumpuk, terus ada plusnya. Gitu. Sininya diaktifkan. Nah, dipastikan di sini dia on. Selection cycling on. Jadi di sini di customization ini yang bagian selection cycling Bapak checklist udah. Nah, kalau udah di checklist yang di sininya ikonnya Bapak onin, Bapak nyalain. Yang kotak bertumpuk ada tanda plusnya. Kalau misalnya nanti kan di dalam Civil 3D itu objeknya saling teroverlap gitu ya. Jadi kalau kita mau pilih, itu nggak salah pilih objek. Jadi kalau ada objek yang menumpuk, kita klik, nanti muncul selection-nya. Kita mau pilih apa? Thin surface atau polyline. Oke, kita sudah punya surface-nya. Nah, selanjutnya kita mau melakukan editing untuk surface-nya. Silahkan dibuka ya, di file dataset itu ada surface. Kita klik open. Nah, ini sebenarnya adalah 3D polyline ya, 3D polyline hasil survei juga. Jadi di sini menunjukkan di sebelah sini ada jalan existing, gitu ya. Kita mau merefine. Kalau kita lihat ya, surface yang tadi kita buat nih di object viewer, ini kan masih kurang bagus ya di area sini, terus di area sini juga masih patah-patah gitu triangle-nya kalau misalnya di surface tuh.
Nah, kita mau biar dia bentuknya smooth, kita tambahkan 3D polyline ini, kita masukkan ke dalam surface kita. Nah, jadi ini kita bawa ke file kita yang ini. Kita bisa copy aja, jadi blok semua. Nah, kopinya di sini kalau antar file kita pakainya yang copy clip ya. Ketik aja CO di command prompt, pilih yang copy clip. Kita klik copy clip, kemudian kita ke file yang satunya. Nah, ini kita paste-nya ya. Jadi di home ini ada paste, pilih yang paste to original coordinates biar dia terplacement sesuai dengan koordinatnya, posisinya. Klik paste to original coordinate, maka dia akan terplacement seperti ini. Error kenapa Pak? Oh, kenapa itu di Nah, selanjutnya jadi di prospektor kita klik ya surface-nya. Ini kita surface ini kan tadi kita kasih nama existing ground ya. Jadi kita klik lagi plusnya. Di dalam existing ground ini ada definition, kita klik lagi plusnya. Jadi polyline ini, 3D polyline ini kita akan jadikan yang namanya brick line. Ya, jadi brick line ini akan membuat si surface ini bisa lebih smooth lagi mengikuti elevasi dari 3D polyline-nya. Jadi 3D polyline ini ada elevasinya juga. Ini udah hasil dari tim surveinya. Nah, untuk menambahkan 3D polyline, jadi kan kita harus pilih dulu semua 3D polyline yang sudah kita masukkan di sini. Nah, untuk memilih 3D polyline-nya kita bisa pakai menu quick select. Jadi, nah ini dimanapun Bapak bisa klik kanan, nanti di sini muncul menu quick select. Jadi kita nggak perlu pilih satu-satu gitu ya. Pilih quick select, nah nanti muncul ya di sini. Untuk object type, kita pilihnya 3D polyline. Karena objeknya yang mau kita pilih adalah 3D polyline. Lalu di bagian operator, ini kita pilih select all. Kalau udah, kita bisa langsung klik OK aja. Nah, ini dia akan men-select semua objek yang bentuknya adalah jenisnya 3D polyline. 3D polyline ini kita akan tambahkan ke surface sebagai brick line. Jadi kita klik kanan, ya. Klik add. Nah, ini misalnya description-nya saya kasih nama 3D brick gitu ya. Ini nggak ada yang perlu kita checklist, nggak apa-apa. Kalau udah kita bisa klik OK. Nah, ini biasa ketika si surface itu merebuild, dia akan muncul event viewer seperti ini. Kita bisa pilih aja di bagian action clear all event. Ya. Kalau udah di checklist. Nah, kita bisa lihat, kita cek surface-nya, klik surface-nya, klik kanan, object viewer. Nah, ini ya. Tadi di sini kalau misalnya dia masih patah-patah gitu, poligonnya dia sudah mengikuti dari kondisi existingnya. Ya, jadi ini ada jalan, terus ini mungkin ada drainase di sana, makanya agak cekung di bagian sini. Dia akan merefine surface-nya mengikuti dari elevasi 3D polyline-nya. Selanjutnya, kalau kita lihat ya surface-nya, tadi kan poinnya itu sebenarnya nggak ada di lokasi yang ini. Di lokasi ini tuh kan tadi nggak ada ya poinnya, cuma dia surface-nya otomatis tergenerate karena relatif tepinya relatif dekat gitu. Jadi dia tergenerate seperti ini. Kalau kita lihat di polyline triangle-nya di object viewer.
Ya, ini misal saya jadikan triangle 3D wireframe. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini dia triangle-nya tuh otomatis jarang karena memang dia hanya mengenerate dari tepi-tepi surface-nya aja. Di sini tuh nggak ada data point. Kalau ada data point tuh dia akan lebih kecil seperti ini gitu, segitiganya. Tapi ini enggak. Jadi kita bisa potong surface yang di sini, yang sebenarnya ini nggak kita perlukan. Gitu ya. Cara untuk memotong surface itu kita bisa buat dulu yang namanya polyline. Polyline yang kita buat ini namanya close polyline, gitu ya. Jadi untuk membuatnya kita bisa ketik aja di command prompt pl. Lalu kita klik nih yang paling atas ya, p-line. Kita klik, lalu di sini saya buat polyline-nya mengitari dari boundary-nya. Nah di sini saya klik di sini, terus saya mau potong di sini ya. Jadi saya potong. Nah, sisanya saya mengikuti. Nah, di sini ketika kita ingin menutup polyline-nya, karena kita mau buatnya close polyline, maka kita bisa klik close yang ada di bawah sini. Supaya dia menjadi close polyline. Kalau langsung ditutup kayak gini, nanti dia nggak bisa ke-select, karena dia bukan close polyline gitu. Jadi untuk menjadikan dia close polyline, ketik aja yang close di sini, atau ketik C juga bisa. Close, dia akan otomatis terclose seperti ini. Jadi kita akan memotong surface-nya ya. Jadi surface-nya akan terpotong sesuai sama yang dilewati sama polyline-nya. Jadi saya ingin memotong yang bagian sini. Nah, untuk memotongnya kita buat yang namanya boundary. Jadi di atas break line ini ada boundary. Untuk membuat boundary kita klik kanan, pilih add. Nah, ini misalnya saya kasih nama outer boundary gitu ya. Tipenya outer. Ini di checklist, jadiin 1 meter. Kalau udah kita klik OK. Nah, di sini kita diminta untuk mengklik polyline-nya. Jadi, polyline-nya kita bisa klik. Kita pilih polyline-nya, kita bisa lihat apa yang terjadi sama surface-nya. Ketika kita klik, maka surface-nya akan terpotong. Ya, jadi surface yang dilewati oleh tadi, jadi polyline ini akan terpotong. Kalau kita mau balikin jadi semula, dihapus aja. Nih, jadi si 3D polyline-nya kita bisa delete. Kita rebuild surface-nya. Maka dia akan kembali seperti semula. Gitu ya. Tapi kalau kita mau tetap dia potong, berarti biarkan polyline-nya ada. Kalau mau di refine ini sebenarnya bisa digeser-geser juga. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih awal? Jangan pusing dulu, Pak. Kita baru bikin surface. Oke. Selanjutnya surface ini bisa kita analyze di Civil 3D. Nah, ini salah satu keuntungan juga mungkin ya kita menggunakan Civil 3D karena kita bisa langsung analyze. Jadi kita bisa tambahkan legend setelah analyze itu based on hasil analisanya. Nah, kalau kita mau tahu, ini kan surface-nya udah ada ya, kita bisa cek di bagian properties itu ada statistiknya. Jadi kalau kita klik nih surface-nya, kita ke surface properties. Nah, di surface properties itu step paling akhir ada statistik ya. Di statistik kalau kita klik tanda plus di bagian general, kita bisa tahu berapa minimum X koordinatnya, maksimum X koordinat, minimum Y, maksimum Y, minimum elevation, maksimum elevation, itu kita bisa lihat di statistiknya. Berapa surface areanya untuk 2D dan 3D, dan triangle-nya, dan point number-nya. Itu kita bisa lihat di
bagian statistik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau analisa, ini kita bisa ke tab analisis. Nah, misal saya mau analisa elevasinya gitu ya. Jadi untuk di bagian analisis tab saya klik elevation. Nah, di bagian range ini kita bisa pilih mau kita bagi berapa range elevasinya dari data point yang udah kita masukkan. Misal saya mau bagi 6, klik aja 6. Lalu untuk kita run, kita klik ini ya, run analysis, tanda panahnya, maka di sini akan muncul nih. Range pertama itu minimum berapa, maksimum berapa, sampai ke 6. Nah, tadi kita setnya sampai 6 ya. Color scheme-nya masih biru, ya nggak apa-apa. Nah, ini kita klik apply dulu, lalu ke bagian information, ya. Karena kita sedang melakukan analisa untuk elevasi, maka stylenya kita bisa ganti dulu. Kita ganti stylenya jadi elevation bending 2D. Ya, stylenya kita ganti jadi elevation bending 2D. Kita klik apply. Nah, ini kan warnanya masih biru aja. Misal kita mau ganti dia biar warnanya jadi warna-warni, biar lebih kelihatan gitu ya. Kita bisa set di stylenya. Jadi di sini kita klik ya. Kita pilih edit current selection. Kita klik, lalu pastikan di bagian analisis ini ada elevation. Di bagian analisis elevation, pastikan color scheme-nya itu adalah rainbow. Ini di bagian tab analisis, elevation, klik plus-nya, pastikan di sini sudah rainbow. Kalau udah kita klik OK aja. Ya. Kita balik lagi ke tab analisis, lalu kita klik lagi panahnya supaya color scheme-nya berubah jadi rainbow. Lalu kita klik apply. Maka di sini style dari surface-nya akan berganti. Nah, ini setiap warna itu punya arti elevasinya sendiri. Nah, untuk menampilkan legend-nya atau tabelnya itu juga bisa ya. Jadi kita bisa klik di sini, surface-nya kita klik dulu. Nanti di sini ada pilihan add legend. Kita klik add legend. Nah, di sini pilih ya, legend apa yang mau kita keluarkan. Karena tadi yang udah kita analisa adalah elevasi, maka kita pilih elevasi ya. Kita klik elevation. Nanti di sini muncul behavior-nya, ada static, ada dynamic. Kita pilih yang dynamic aja, karena nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ada perubahan dari surface-nya, dia akan datanya akan otomatis mengikuti. Gitu. Klik dynamic. Nah, lalu kita pilih lokasi untuk kita menyimpan tabelnya. Misal saya klik di sini ya, saya di sini. Maka di sini akan keluar elevation tabelnya. Warna merah itu luas areanya berapa di dalam surface kita, minimum elevasinya berapa, maksimum berapa. Yang warna kuning, minimum berapa, maksimum berapa, dan seterusnya. Ini sudah berdasarkan data survei yang tadi kita import. Ya. Nah, selain elevasi, kita juga biasanya kalau Bapak melakukan analisa untuk drainase, melakukan penentuan titik untuk drainase, kita harus tahu yang mana lokasi surface yang paling terendahnya. Nah, itu kita bisa lakukan kalau di Civil 3D itu slope row namanya untuk surface. Jadi, kita bisa ke surface properties lagi. Nah, ini biasanya dilakukan untuk penentuan lokasi drainase gitu ya. Untuk di bagian type kita bisa pilih slope row ya. Nah, ini numbernya juga sama, kita bisa define mau berapa, 6, 8, 10, 5. Ini sesuai sama kebutuhan Bapak aja. Misalnya ini saya set 8 ya. Ini saya klik tanda panahnya.
maka akan muncul di sini schemnya ya, sudah otomatis rainbow. Saya klik apply. Dia nggak akan otomatis terganti karena kita belum ganti stylenya. Jadi stylenya di sini kita pilih yang slope bending 2D. Karena kita mau analisa untuk slope-nya gitu ya. Kita pilih yang slope bending 2D. Lalu kita klik apply. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa kita edit untuk kita tampilkan tanda panahnya ya. Jadi kita klik stylenya, pilih edit current selection. Di bagian display ya, kita set, kita cukup aktifkan slope arrow. Nah, ini kan slope-nya nyala ya, slope-nya kita matikan saja. Kita cukup nyalakan slope arrow dan triangle. Jadi di sini yang kita nyalakan dua, triangle, slope arrow. Ya. Triangle sama slope arrow kita nyalakan, sisanya dimatikan saja. Kalau sudah kita klik OK, kalau sudah kita klik apply, kalau sudah kita klik OK. Nah, jadi dengan panah-panah ini kita tahu kemana saja arah aliran air. Jadi kita bisa menentukan titik drainasenya yang paling ideal di mana. Jadi kalau ada panah yang dia menuju ke satu titik, berarti ini bisa kita tambahkan drainase di sini. Dan sama seperti elevation tadi, kita bisa mengeluarkan legend ya untuk slope arrow-nya. Kita klik aja surface-nya, lalu pilih add legend. Nah, di sini karena analisanya yang barusan kita run adalah slope arrow, maka pilihnya yang slope arrow. Kemudian behavior-nya kita pilih dynamic. Nah, ini kita bisa taruh misalnya di sebelah sini. Jadi kita bisa tahu yang warna merah itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Oke. Nah, ini biasanya dua analisa yang paling sering kita gunakan. Yang pertama untuk kita bisa tahu elevasinya, yang kedua untuk kita bisa tahu arah aliran air kemana aja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, mungkin kita coffee break dulu ya Pak, biar merefresh. Jadi kita break sampai jam 10.15. Kan sekarang 9.50, kita break sampai 10.15. Mas sudah selesai installnya? Oh, masih loading ya? Masih